yang begitu baik buat kami. Ketika kami datang ke hadirat-Mu dengan iman, kami bisa menyadari betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau selalu merindukan kehadiran anak-anak Tuhan yang rindu untuk dengar-dengaran suara-Mu dan rindu untuk duduk dekat kaki-Mu, mengikuti, mendengarkan seluruh kehendak yang Engkau ingin ajarkan bagi kami semua, Tuhan. Maka Tuhan, biarlah kami pagi ini kami datang dengan satu kehadiran yang sungguh nyata di hadapan Tuhan, lewat pikiran kami, lewat hati kami, seperti seorang murid yang siap mendengar suara gurunya yang ingin mengajarkan dia, yaitu Engkau, Tuhan. Seperti seorang hamba, kami ingin datang ke hadirat-Mu, mendengarkan instruksi yang Engkau ingin sampaikan di dalam pemberitaan firman ini, ya Tuhan. Maka Tuhan, dengan kuasa Roh-Mu, biarlah kami boleh dipimpin juga untuk menyadari seluruh pengharapan dan janji yang Tuhan ingin nyatakan, khususnya lewat firman yang mau kami dengarkan bersama. Biarlah Tuhan, Roh Kudus menuntun kami supaya hati dan pikiran kami boleh berlaku sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, kita akan kembali mendengar firman Tuhan. Dan di dalam momen ini, mari kita datang dengan pikiran yang fokus di hadapan Dia. Tentu kita datang dengan segudang permasalahan, dengan segudang kesulitan yang mesti kita hadapi di rumah tangga, dan di tempat kita kerja. Tapi pagi ini kita mau datang dengan hati yang terbuka, supaya kita tidak pulang dengan sia-sia, melainkan kita boleh pulang dengan satu kebenaran yang bisa kita pegang dan bisa kita andalkan untuk apapun yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita akan mendengar satu kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 4, Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Saya akan memberikan tema untuk bagian nas ini, yaitu berdoa di tengah kelemahan. Berdoa di tengah kelemahan. Kita akan membaca bersama-sama. Sebelum kita masuk ke dalam perenungan, mari kita baca Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Kita baca bergantian, ayat 23 akan saya bacakan, nanti Bapak Ibu Saudara silakan membuka Alkitabnya dan membaca ayat yang 24, kiranya kita bisa membacanya bergantian sampai ayat 31. Dan mari kita mengikuti alur pikir, alur logika, alur cerita dari nas yang akan kita baca bersama. Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. LI memberi judul Doa Jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Dan oleh Roh Kudus, dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Untuk melaksanakan sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi.
Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Amin. Saya ingin kita menggarisbawahi bagian ini, meng-highlight bagian ini Bapak Ibu Saudara, ayat 31, kita baca bersama-sama. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Puji nama Tuhan. Suatu peristiwa yang luar biasa. Suatu peristiwa yang mungkin orang Kristen masa kini yang sudah putus asa gitu ya, hambar dengan jawaban Tuhan yang gak kunjung datang. Orang Kristen yang seperti itu mungkin ketika membaca ayat 31, mungkin mereka menganggap itu cuman mitos gitu kali ya. Itu cuman cerita khayalan yang dituliskan oleh penulis Alkitab masa itu. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya tiap bagian yang tadi kita baca itu adalah kisah nyata. Ini adalah suatu genre di mana kisah-kisah ini dituliskan berdasarkan pengalaman para rasul. Suatu cerita sejarah yang kemudian dituliskan dengan begitu runtut alur pikir dan alur kisahnya untuk menceritakan peristiwa yang terjadi hari itu, dan ini adalah fakta. Bapak Saudara dikasihi Tuhan, tapi tidak sedikit orang yang mungkin menganggap apapun yang terjadi di Alkitab, hal-hal yang luar biasanya itu mungkin cerita yang hanya fiktif belaka. Tapi Bapak dikasihi Tuhan, bagi orang-orang seperti itu wajar. Karena mereka tidak lagi memiliki pengharapan, tidak lagi memiliki rasa hasrat yang besar tentang kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka. Dan seringkali itu terjadi lantaran doa mereka gak dijawab, bukan? Bapak dikasihi Tuhan, seringkali kita berhadapan dengan pandangan sebagian orang yang merasa kalau saya sudah mengikut Tuhan Yesus, maka udah jadi tanggung jawab Tuhan itu kalau menjawab doa saya. Udah jadi tanggung jawab dan kewajiban Tuhan untuk menjaga hidup saya. Mereka kalau sudah mengikut Yesus, aktif di pelayanan, kemudian memberikan persembahan, maka seringkali sebagai gantinya pola pikirnya, logika berpikir mereka adalah ya Tuhan Yesus juga mesti beri gantinya dong. Tuhan Yesus mesti menjaga mereka dari segala mara bahaya, bukan? Saya sudah memberikan segalanya loh Tuhan. Maka bukankah itu menjadi tanggung jawabmu untuk menjaga saya dari sakit penyakit, dari segala kecelakaan? Tapi kok bisa misalnya gitu ya, mungkin dia melihat, kok bisa ada hamba-hamba Tuhan mungkin, pendeta, yang bergumul parah dengan sakit penyakitnya dan berdoa, bahkan sudah doa puasa begitu ya, tapi kok tetap tidak terpelihara Tuhan. Apalagi aku mungkin pikirnya gitu, yang nggak serohani gitu hamba Tuhan tersebut. Di mana logika berpikir ganti rugi tadi mungkin bagi sebagian orang Kristen yang perspektifnya demikian. Jadi Bapak yang dikasihi Tuhan, iman-iman yang seperti itu, ketika ada guncangan di dalam hidup mereka, gak sedikit dari mereka yang kemudian menggugat Tuhan. Kemudian dia datang ke pendeta atau ke hamba Tuhan di tempat dia, mungkin dia marah-marah gitu ya. Saya salah apa sih Pak? Kok ini terjadi? Kalau orang yang gak kenal Tuhan Pak, kena masalah itu wajar gak sih gitu kali mungkin pikir. Tapi ini kan saya rajin loh Pak. Saya rajin memberi, saya rajin melayani. Tapi kenapa kesulitan ini terjadi? Ini kan saya lagi
rajin-rajinnya ini jadi orang Kristen yang penuh teladan kali Pak gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yakinlah bahwa kondisi ataupun orang-orang seperti itu, orang-orang Kristen seperti itu adalah orang-orang Kristen yang nyata. Saya nggak sedang mengarang tentang kondisi cerita orang Kristen seperti itu. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami atau mungkin mengenal orang-orang yang begitu, bukan? Dan hal itu adalah satu kesalahan serius Bapak Ibu Saudara. Jangan anggap remeh dengan logika Kristen seperti itu. Jangan anggap remeh dengan perspektif Kristen yang seperti itu. Itu adalah kesalahan serius yang mesti kita cross check, mesti kita periksa, mesti kita antisipasi. Maka ini selalu berulang kali diperingatkan oleh mungkin hamba Tuhan, pengkhotbah, untuk kita semua, bahkan untuk saya pribadi sebagai hamba Tuhan. Coba cek di Alkitab Bapak Ibu. Cek di Alkitab. Adakah Yesus menjanjikan bahwa ketika Anda percaya kepada Yesus Kristus gitu ya, maka semua akan menjadi indah. Maka semua akan menjadi lurus. Maka semua perjalanan hidup Anda akan mulus-mulus saja. Adakah Yesus menjanjikan itu pada kita? Bahkan kalau kita baca Alkitab Bapak Ibu Saudara, kita baca Kisah Rasul aja misalnya, kita akan menemukan sejak para murid mengikut Yesus, hidup mereka itu gak luput dari kesulitan malah. Dan setelah kita baca gitu ya, ketika Roh Kudus dicurahkan bagi para murid, coba perhatikan, apakah kesulitan hidup mereka makin gampang? Apakah hidup mereka makin mulus-mulus aja, makin lurus-lurus aja Bapak Ibu Saudara? Perhatikan, Alkitab mencatat, segera setelah Petrus berkhotbah di masa Pentakosta, kalau kita baca di bagian itu, tekanan pergumulan itu justru makin besar Bapak Ibu Saudara. Karena mereka murid Kristus. Orang-orang membenci Kristus. Jadi tekanan pergumulan itu makin datang kepada setiap orang yang mau memberitakan Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat yang dikasih Tuhan, mari memaknai dengan tepat. Kalau kita mau jadi orang Kristen yang sejati, yang benar gitu ya, mari kita memaknai dengan tepat apa yang Tuhan janjikan sebenarnya. Jangan salah paham tentang apa yang Tuhan janjikan sebenarnya. Mari kita sadar Bapak Ibu, ketika firman berkata percayalah akan janji Tuhan, mari kita pahami dengan tepat apa yang dimaksud janji Tuhan. Mari kita sadari yang Tuhan janjikan itu bukan seluruh kondisi yang mulus-mulus, yang nyaman, yang gampang, tapi yang Dia janjikan adalah penyertaan. Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Itu yang Dia janjikan Bapak Ibu. Kemudian Dia mengutus Roh Kudus, bukan? Dan Roh Kudus adalah penggenapan dari janjinya bahwa Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Roh Kudus mengajarkan segala hal yang Kristus perintahkan. Lantas kenapa Dia perlu menyertai kita? Jawabannya adalah karena Yesus tahu Bapak Ibu. Yesus tahu saya. Yesus tahu pribadi masing-masing kita. Bahwa menjadi murid Kristus, menjadi saksi Kristus itu gak mudah. Jadi kalau di antara kita yang sedang di kondisi gak baik-baik aja, di kondisi yang mungkin terpuruk dan penuh masalah, kita bilang Tuhan gak ngerti saya. Dengarlah firman-Nya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kenapa Dia memberikan janji ini? Karena Dia tahu kita lemah. Apalagi menjadi saksi gitu ya. Sebagai manusia biasa aja kita menjalani hidup, kita lemah. Apalagi sebagai saksi yang dibenci oleh dunia ini, kita lemah. Nah Bapak yang dikasih Tuhan, masalahnya bagaimana di dalam realita ini, realita semua itu
Bagaimana kita bisa mengalami kuasa Tuhan yang bekerja? Karena kita tahu kita lemah, terus kita pengen mengalami kuasa Tuhan yang bekerja. Lalu bagaimana di dalam realita itu kita bisa mengalami kuasa Tuhan itu? Bagaimana sebagai murid Kristus yang mesti bersaksi, kita mengalami kehadirannya dan bahkan mengalami kuasanya? Bagaimana? Perhatikan bacaan di Kisah Para Rasul tadi, pasal keempat itu. Perhatikan ketika mereka terdesak, ketika nyawa mereka terancam, ketika mereka nggak lagi tahu apa yang harus mereka lakukan. Perhatikan apa yang tertulis di ayat 24 sampai 25. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud bapa kami. Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia?" Perhatikan apa yang dilakuin murid-murid waktu mereka menghadapi kesulitan. Ketika menghadapi kesulitan, kita melihat doa membuka mata mereka untuk melihat siapa sih yang berdaulat dan berkuasa. Ketika murid Kristus berdoa bareng-bareng, mereka tidak melupakan satu kenyataan bahwa mereka berdoa di kondisi yang gak mudah. Mereka berdoa di tengah hujatan. Perhatikan, mereka berdoa di kondisi tekanan para imam-imam kepala. Ada tua-tua orang Yahudi yang membenci mereka. Di sisi lain, mereka juga menghadapi tekanan dari Herodes. Mereka menghadapi tekanan dari Pilatus. Yang mereka hadapi juga penguasa secara politik, Bapak Ibu. Coba perhatikan situasi ini. Dari sisi penguasa agama gitu ya, mereka dibenci, mereka dihujat, mereka diancam, Bapak Ibu Saudara. Jangan memberitakan Kristus, gitu ya. Kalau terus memberitakan Kristus, jawabanmu taruhannya. Di sisi lain, itu tadi dari sisi pemuka agama yang membenci mereka, penguasa agama yang sering mungkin didengarkan orang banyak, Bapak Ibu, yang dihormati orang-orang. Terus tiba-tiba para pemuka atau penguasa agama yang dihormati orang itu membenci satu kelompok yang bernama orang Kristen. Betapa banyaknya orang yang akan ikut membenci orang Kristen, bukan? Kemudian di sisi lain, di sisi negara, di sisi politik, ada Herodes, ada Pilatus. Mereka mengancam para murid, para rasul. Jadi apa daya mereka lagi sebagai orang Kristen dan jemaat-jemaat lainnya itu? Di dalam kondisi terdesak, di dalam situasi mereka nggak punya kekuatan, mereka lemah, di saat hidup dan mati mereka itu seolah-olah ada di tangan manusia gitu ya. Apa yang mereka lakuin? Mereka menyerah. Mereka justru ikut-ikutan jadi bagiannya Pontius Pilatus dan Herodes. Mereka ikut-ikut jadi bagiannya para pemuka agama Yahudi. Oh enggak, Bapak Ibu. Mereka justru berdoa. Mereka berdoa. Dan kalimat dalam doa mereka luar biasa. Kalimat yang tadi kita baca. Itu kalimat yang sebetulnya mengingatkan tentang siapa sih yang bertahta. Apakah yang bertahta, yang sesungguhnya bertahta itu Herodes? Apakah yang sesungguhnya bertahta itu adalah para tua-tua Yahudi, para pemuka agama itu? Siapa yang sesungguhnya bertahta? Di dalam doa mereka, mereka mengakui kedaulatan Allah. Yang sesungguhnya bertahta itu cuma Bapa di sorga. Mereka gak punya hak untuk nyawa kita. Seolah-olah mereka lagi ngomong gitu di dalam doanya, di tengah murid-murid lainnya. Herodes itu mungkin besar, perkasa, punya banyak pengikut dan punya andil untuk membunuh orang Kristen. Tapi bukan mereka yang bertahta. Sesungguhnya yang bertahta ya Tuhan, Bapa di sorga, yang memilih pemerintah-pemerintah, yang menetapkan, meneguhkan mereka sebagai pemerintah-pemerintah. Bapa yang sungguh-sungguh berkuasa. Itulah sebabnya di dalam doa mereka berkata tadi, ya Tuhan,
Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Doa itu menyadarkan bahwa hidup dan mati bukan ditentukan oleh manusia, betapapun perkasanya dia. Doa itu ketika kita menutup mata jasmani kita sedang membuka mata rohani kita. Bahwa Bapa yang berkuasa itu Bapa yang berdaulat. Dan dia lebih besar dari segala penguasa yang katanya perkasa sekalipun. Bapa yang mengendalikan perjalanan sejarah manusia. Bapa yang terus berkarya di dalam dunia yang seperti ini. Dunia yang kita tinggali hari ini. Bapa yang dikasih Tuhan, itulah yang membuat para murid sanggup. Itulah yang membuat para murid mengalami kuasa Tuhan. Di dalam tekanan, doa membuat mereka menatap ke atas, menatap Bapa, menatap Allah. Ada Bapa yang berkuasa, ada Bapa yang bertindak dalam sejarah, ada Bapa yang terus bekerja, berkarya bagi kebaikan manusia. Doa membuat mata kita terbuka untuk melihat kasih dan kuasanya. Terus bagaimana kita bisa merasakan kasih dan kuasa itu ya Bapak Ibu Saudara? Di dalam pergumulan kita bagaimana? Hanya dengan ketika kita menekuk lutut kita dan berdoa. Dengan begitu kita bisa merasakan kasih dan kuasanya. Memandang kedaulatannya. Ya mungkin ketika kita buka mata jasmani kita nggak bisa paham dan pandang kuasanya. Ketika kita menutup mata kita, namun mata rohani kita memandang kuasa dari Bapa yang di surga. Di saat yang sama kita bisa merasakan kasih dan kuasa Tuhan di dalam pergumulan kita Bapak Ibu. Dalam perjalanan yang hidup saya jalani, khususnya dalam perjalanan pelayanan saya, kadang-kadang saya ada aja mendengar cerita kesaksian tentang orang-orang yang berada dalam keputusasaan. Sampai buruknya, ekstrimnya sampai mencoba bunuh diri Bapak Ibu. Tapi bersyukur memang di dalam cerita-cerita tersebut, orang-orang tersebut akhirnya tertolong Bapak Ibu. Dan ketika dia sudah peduli, ketika dia sudah pulih gitu ya, dan di saat yang sama dia merasakan Allah peduli, maka dia masih terus berusaha bangkit kembali secara mental. Dan di dalam ceritanya gitu ya, dia bercerita tuh tentang apa yang dia rasakan pada menit terakhir sebelum dia meminum cairan serangga itu. Orang itu berkata begini, pada menit terakhir saya nggak bisa melihat apapun lagi. Masalah yang bertubi-tubi membuat mata saya nggak mampu melihat ke depan. Maka muncul kenekatan, saya minum cairan itu. Ini adalah satu kalimat yang sering kali saya dengar dari orang-orang yang mengalami kondisi seperti itu Bapak Ibu. Masalah, kesulitan yang melemahkan kita, itu sering kali berpotensi untuk mendekap kita, membutakan kita untuk melihat ke depan. Kemudian dalam kondisi itu beberapa orang seperti tadi memilih nekat dalam kesendiriannya dan dalam ketidakberdayaannya mereka memutuskan untuk berbuat hal yang mengerikan. Padahal seandainya jika kita bersedia mengambil waktu sejenak saja untuk berdoa, maka doa itu akan mengarahkan pandangan kita ke atas. Kita akan menyadari ada pertolongan dari Tuhan yang sudah menjadikan langit dan bumi. Di dalam doa kita akan memahami ada pertolongan Roh Kudus kok yang memberikan keberanian untuk melangkah. Apa yang sudah dikasih Tuhan? Kapanpun kita dilemahkan oleh masalah, oleh pergumulan, oleh tekanan, oleh kesulitan, sehingga kita merasa nggak mampu melihat apapun yang lain, kita tetap bisa merasakan kehadiran kuasa Tuhan kalau kita mau sungguh-sungguh bertelut. Kita mengarahkan mata rohani kita memandang Allah yang berdaulat. Dia adalah Allah yang menciptakan kita.
Dan Dia adalah Allah yang sama yang akan menyertai kita. Kita hanya bisa menyadari itu ketika kita sungguh-sungguh berdoa. Lalu bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Tuhan gitu ya? Bagaimana di dalam semua itu kita bisa merasakan kehadiran Tuhan? Tadi kita sudah tahu bahwa dengan berdoa kita bisa merasakan itu. Kita bisa merasakan kuasa dan kedaulatan Tuhan. Tapi kalau kita nggak menyadari bagaimana Tuhan menjawab doa kita, ya susah juga Bapak Ibu. Oh, kita berdoa, kita bisa merasakan Tuhan itu begitu besar, begitu agung. Kita bisa merasakan betapa berdaulatnya Dia. Tapi kok Dia nggak kunjung menjawab doa saya? Ya sama aja, kadang-kadang beberapa orang Kristen seperti itu ujungnya putus asa lagi, drop lagi, jatuh lagi, dan kemudian meninggalkan Tuhan. Mari kita melihat bagaimana Allah menjawab doa kita sebetulnya. Dalam pasal 4 ayat 31 tercatat, ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, ini kebenaran yang selanjutnya perlu kita pegang. Bahwa waktu kita berdoa, kita akan melihat kuasa Tuhan menjadi nyata dalam berbagai bentuk. Dan kita nggak berhak mengatur cara Tuhan untuk menunjukkan kuasanya. Di dalam semua ini kalau kita lihat tadi, biarlah Dia melakukan, biarkan Tuhan melakukan caranya untuk menjawab doa kita sesuai dengan kedaulatannya. Lihat para rasul. Di situ mereka mengungkapkan bahwa mereka harus menghadapi Herodes. Mereka harus menghadapi Pilatus. Mereka tetap harus menghadapi imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Tadi sudah saya katakan, ada penguasa agama yang harus mereka hadapi, ada penguasa politik yang mereka harus hadapi. Semua itu mencengkeram mereka, tapi perhatikan, Tuhan tidak menjawab doa mereka dengan cara menyingkirkan para penguasa tadi. Alkitab mencatat cara Tuhan menjawab doa para rasul itu terletak bukan dengan melenyapkan musuh mereka, bukan dengan melenyapkan para penguasa yang lalim tadi. Jawaban doa mereka ada terjadi di dalam diri mereka. Allah nggak mengubah situasi sekitar mereka ketika mereka berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi Allah mengubah situasi di dalam diri mereka. Alkitab mengatakan mereka penuh Roh Kudus dan mereka memberitakan Injil dengan berani. Jadi ketika Roh Kudus memenuhi diri mereka dan keberanian mereka itu muncul, perhatikan Bapak Ibu. Apakah Herodes masih ada? Ada. Apakah Pilatus masih ada? Ada. Apakah tua-tua dan para imam-imam kepala yang jahat itu masih ada? Ada. Apakah kesulitan mereka masih ada? Ada. Tetapi kenapa sekarang mereka jadi berani? Ketika mereka berdoa dengan sungguh di hadapan Tuhan, kenapa mereka jadi berani? Sebab Allah menjawab doa mereka. Allah menjawabnya dengan menyadarkan mereka tentang kehadiran Roh Kudus di dalam hidup mereka. Jawaban doa yang Tuhan tetapkan bagi mereka bukan menyingkirkan musuh-musuhnya, tapi menyadarkan mereka tentang Roh Kudus yang ada di dalam hidup mereka. Di waktu yang sama, Allah mengubah situasi di dalam diri mereka. Walaupun Allah nggak mengubah situasi di luar mereka. Allah mengubah hidup mereka, sekalipun bukan situasi di luar hidup mereka. Seringkali waktu kita berdoa kan yang kita minta perubahan di luar diri kita ya Bapak Ibu. Ya enggak sih? Kita berdoanya minta kesembuhan. Yang kita paksa Tuhan adalah ya berikan kesembuhan. Kalau enggak berikan kesembuhan, sesuatu yang terjadi di luar kita itu nyata kita lihat berubah, kita marah. Kita berdoa minta kecukupan, minta kekayaan. Dan ketika situasi ekonomi kita lemah dan kita nggak berubah itu perekonomiannya, kita marah.
Kita berdoa minta jawaban atas pergumulan, datang ke Tuhan nangis dengan seluruh pergumulan. Ketika Tuhan gak kasih jawaban dengan mukjizatnya yang luar biasa, kita marah. Seolah-olah jawaban doa itu mesti terjadi di luar diri kita kan. Seolah-olah jawaban doa Tuhan itu mesti selesainya masalah. Berakhirnya pergumulan, mukjizat yang nyata. Tapi dalam kedaulatannya Bapak Ibu, coba kita renungkan ini. Bukankah Tuhan juga bisa menjawab doa kita dengan mengubah diri kita? Dia mengubah diri kita, dia bisa melakukan itu. Sehingga mesti kita sakit, walaupun kita lagi sakit parah, kita mampu menghadapi rasa sakit itu. Sehingga waktu kita berkekurangan, kita gak mencuri karena kita merasakan karunia Allah, hikmat dan damai sejahtera. Ketika ada pergumulan yang belum selesai, Tuhan memberikan kita kekuatan untuk menanggungnya, sehingga kita enggak mengambil jalan-jalan yang salah. Ketika Tuhan belum mengangkat beban kesulitan yang rasanya melemahkan kita, ingatlah Bapak Ibu Saudara, jangan-jangan Dia sedang bekerja untuk memberikan kita pundak yang kuat buat menanggung beban itu. Gak selalu jawaban doa Dia mengambil beban itu, tapi kadang-kadang jangan-jangan Dia sedang memberikan pundak yang kuat untuk menguatkan kita menanggung beban itu dan menjadikan kita karakter yang jauh lebih baik yang Dia mau. Maka jangan ukur jawaban doa itu, jawaban iya atau enggaknya doa itu, jangan ukur itu dari segala hal yang terjadi di luar kita. Di dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan juga bisa kok menyatakan kuasanya dengan menguatkan kita untuk menanggung permasalahan. Dan bahkan gak sedikit orang percaya yang meski permasalahan hidupnya belum beres, tapi dia masih berjuang melayani Tuhan, mempermuliakan Bapa dalam situasi sulit sekalipun. Dan hidupnya jadi berkat. Berdoa di tengah kelemahan kita akan membuka mata kita untuk melihat Allah yang berdaulat dan memiliki dan bergantung pada caranya untuk menjawab doa kita. Itu akan menolong kita untuk berserah padanya dan menyadari jawaban yang sebetulnya Dia udah kasih ke kita. Dan seringkali dalam jawabannya adalah Dia hendak mengubah situasi di dalam diri kita, bukan di luar kita. Dia seringkali sebetulnya ingin mengubah hati dan pikiran kita. Suatu waktu seorang ayah membawa anaknya ke sebuah toko, Bapak Ibu. Ayah ini ingin membeli sesuatu, membeli barang yang perlu dibelinya. Kemudian di depan toko itu, ketika dia masuk ke ruko itu, dia melihat ada stiker yang tertulis, "Awas anjing galak," gitu ya. Lalu ya dia masuk aja dengan anaknya. Dan ketika mereka masuk, dia melihat pemilik toko lagi duduk. Kemudian ada seekor anjing yang besar gitu ya, lagi duduk sambil tiduran gitu ya, di kaki pemiliknya itu. Anaknya itu, anak bapak ini sangat suka seekor anjing. Karena dia juga pelihara seekor anjing, Bapak Ibu. Sehingga dia ngerasa dia udah terbiasa dengan hewan seperti itu. Maka dengan keberanian, karena dia lihat ada seekor anjing yang sedang duduk di kaki pemilik toko itu, dia dengan keberanian anak itu langsung lompat ke pundak dari anjing yang sedang berdiri itu. Dan seperti seorang yang lagi mengendarai seekor kuda, dia pukul-pukul pipi anjing itu, berasa lagi seperti cowboy, Bapak Ibu. Anjing besar yang kelihatannya tangguh gitu ya, dikendarai seperti seekor kuda oleh anak yang lucu ini. Tapi anak itu lupa, Bapak Ibu Saudara, anjing peliharaannya di rumah itu barangkali adalah anjing plekmatik gitu ya. Anjing yang gak gonggong, anjing yang gak bersuara, jarang bersuara. Anjing yang kalau dinaiki dia di rumah itu diem aja, itu anjing dia di rumah.
Tapi anjing besar yang di ruko itu beda. Kelihatannya anjing sanguin Bapak Ibu. Anjing kolerik mungkin malah. Sehingga waktu anak itu lompat ke pundak dari seekor anjing besar itu, anjing itu lantas beronta-ronta menggonggong anak itu. Dan anak itu langsung terpelanting jatuh, kemudian mundur dengan ketakutan. Dan anjing itu terus menggonggong dengan kerasnya. Tapi pemiliknya cuman tersenyum. Hehehe gitu ya. Padahal anjing itu besar sekali dan dengan kondisi dirantai, anjing itu berdiri, duduk sejajar dengan anak itu saking tingginya. Maka betapa takutnya anak itu. Sontak papanya pun langsung menarik tangan anak itu, kemudian papanya itu langsung sigap memeluk anak itu. Dan papanya melihat, wah wajah anaknya udah pucat pasi, udah pucat tuh. Beda seperti mereka datang tadi yang anaknya itu excited banget melihat seekor anjing yang lucu dan besar itu menurutnya mungkin. Sementara anjing itu terus saja menggonggong, tapi anak itu perlahan-lahan namun pasti di dalam pelukan papanya tadi. Anak yang tadi pucat itu kemudian mulai kembali berani. Dan di dalam pelukan papanya dia sambil menoleh ke arah anjing itu dan dia menunjuk anjing itu, dia berkata, "Dasar nakal, anjing jahat," katanya. Bapak dikasih Tuhan, coba perhatikan. Tadi anak ini pucat pasi, takut, jatuh. Tapi tiba-tiba dia dengan berani dia bilang, "Dasar anjing nakal, jahat." Kenapa tiba-tiba dia berani? Apa yang membuat dia jadi berani lagi gitu ya? Apakah anjing itu masih di situ? Masih Bapak Ibu. Apakah anjing itu berhenti menggonggong? Enggak. Anjing itu terus menggonggong bahkan makin keras, bahkan semakin keras. Tapi kenapa anak itu kembali berani? Jawabannya, karena dia berada di pelukan papanya. Bapaknya memberikan dia kenyamanan. Kesadaran bahwa di pelukan papanya dia aman. Membuat dia berani. Dengan keberanian dia kemudian berdiri lagi, menunjuk ke seekor anjing yang marah-marah itu, dia marahin balik anjing itu. "Dasar anjing nakal, jahat." Mari Bapak Ibu Saudara, mari melihat rangkaian kesulitan kita dari perspektifnya Tuhan. Mari melihat seluruh rangkaian kesulitan hidup kita dari perspektif ketika kita dipeluk Bapa. Dan itu bisa kita alami waktu kita datang berdoa di hadapannya. Waktu kita berdoa memohon Tuhan menjawab doa kita. Tuhan bisa menjawabnya, menyatakan kuasanya dengan mengubah situasi sekitar kita. Betul, terkadang begitu. Tapi kuasa Tuhan juga bisa dinyatakan dengan memberikan diri kita kekuatan, ketabahan di dalam Roh-Nya yang kudus. Sehingga kita bisa kembali berani, kita bersaksi tentang siapa Yesus dan apa itu kejahatan dan apa itu kebenaran di tengah kehidupan kita. Dan seperti para rasul, kita bisa muncul dengan keberanian itu kok. Sekalipun situasinya melemahkan kita. Lagi-lagi kuasa Tuhan bukan cuma selalu dinyatakan di luar kita Bapak Ibu, ini penting untuk kita sadari. Kuasa Tuhan gak boleh dibatasi hanya dalam bentuk mukjizat. Kuasa Tuhan juga ada terjadi di dalam diri kita. Jadi jangan putus asa. Jangan putus asa walau kita udah berdoa begitu banyak, tapi kok situasi belum berubah Pak. Jangan-jangan Bapak Ibu Saudara, jawaban doa kita ternyata sedang terjadi di dalam diri kita. Jangan-jangan doa yang selama ini kita ungkapkan ke Tuhan itu udah dijawab. Yaitu karyanya yang sedang bekerja menjadikan kita kuat dan tangguh untuk menghadapi kesulitan yang ingin melemahkan kita. Dan kalaupun kita bisa dikuatkan, ingatlah Bapak Ibu Saudara, itu karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Kita tahu Tuhan tidak meninggalkan kita. Himpitan masalah, kesulitan bisa aja terjadi dan itu bisa melemahkan kita. Tapi pilihan kita jangan lari dari pelukannya Bapa. Cepat-cepat rasakan kuasa Bapa di dalam doa.
Larilah ke pelukannya Bapa. Jangan lari dari pelukannya Dia. Cepat-cepat datang ke Dia. Ketika kita berdoa, rasakanlah bagaimana Roh Kudus memimpin kita untuk mengalami kuasa yang menguatkan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Paulus pernah menasihati jemaat. Di dalam Roma 8 ayat 26 dia berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Di sini Paulus mengingatkan juga kok pada para jemaat tentang bantuan Roh Kudus. Itu cukup. Bantuan Roh Kudus itu cukup untuk mengatasi segala kesulitan. Jadi jangan berpikir untuk mencari alternatif bantuan dari hal-hal yang gak benar. Hal-hal yang mungkin bagi kita bisa menyenangkan kita. Datanglah meminta bantuan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Kita diingatkan bahwa meskipun kita lemah dalam segala hal dan berbagai kelemahan itu mengancam kita, kita diingatkan masih ada pertolongan yang cukup, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus menjaga kita agar gak kewalahan walau banyaknya kesulitan. Roh Kudus menjaga kita agar gak jatuh dan hilang pengharapan. Roh Kudus mengangkat kita, dan di dalam nasihat Paulus, Roh Kudus ingin memikul beban bersama kita. Roh Kudus membangkitkan di dalam kita dengan segala keinginan yang kudus. Roh Kudus mengundang kita untuk datang ke pelukannya Bapa dan berdoa dengan seluruh ketulusan hati, dengan seluruh kerendahan hati di hadapan Allah Bapa, meminta bantuannya ketika kita harus hidup sebagai saksi-saksinya. Apa yang dikasih Tuhan? Firman hari ini mengingatkan kita bahwa sekalipun kita adalah murid yang mesti bersaksi, kita pun sebetulnya lemah. Jangan pikir kita bisa berjuang sendiri, kita butuh Roh Kudus. Maka di dalam doa padanya, mari serahkan diri kita dan dengarlah suaranya yang ingin memimpin kita. Saya rindu kita untuk menyanyikan pujian ini bersama-sama untuk menutup khotbah ini. Kiranya pujian ini boleh beresonansi, bergema di hati dan pikiran kita untuk mengingatkan kita pentingnya kita terus datang ke Tuhan di dalam doa walaupun situasi kita melemahkan kita. Tapi Tuhan mau kita terus berdoa memohon pertolongan Allah yang berdaulat atas segalanya. Pujian yang berjudul Suaramu Kudengar. Mari kita menyanyikan pujian ini sebagai ungkapan doa kita di hadapannya. Khotbah ini berhenti di sini, tapi biarlah firman Tuhan berlangsung di dalam hati dan di pikiran kita, mengundang kita untuk terus datang kepada Tuhan yang selalu menolong, menguatkan dan menguduskan kita. Amin Bapak Ibu. Suaramu kudengar. Suaramu kudengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kita katakan bersama, kendati ku lemah, tenaga Kau beri. Kita bisa merasakan ini kalau kita benar-benar datang di dalam doa kepada Bapa kita. Kendati ku lemah, tenaga Kau beri. Kau hapus aib dosaku, hidup
menutup mata kita. Di dalam doa kita mau terus datang ke hadirat-Nya. Kita sadar betapa lemahnya kita, dan ungkapkanlah kepada Tuhan bahwa kita mau selalu datang kepadanya. Bagi kita yang mungkin sudah meninggalkan kehidupan doa kita, bagi kita yang mungkin hari ini sulit sekali untuk berkata satu kata pun di hadapan Tuhan lewat doa dan permohonan, karena mungkin pengharapan sama Tuhan itu udah gak ada lagi. Oh, lihatlah Bapak Ibu Saudara, betapa para rasul dan orang-orang Kristen di sepanjang abad menjadi saksi tentang betapa nyatanya kuasa doa bukan mengubahkan situasi sekitar mereka, tapi menguatkan mereka sehingga kita bisa melihat hidup mereka begitu luar biasa sampai akhir. Maukah kita merasakan apa yang mereka rasakan, yang dunia ini gak bisa lihat? Biarlah itu yang menjadi pengharapan kita. Mari kita dengan doa kita katakan kembali, aku datanglah. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus suci. Sekali lagi kita katakan, aku datanglah Tuhan. Kami siap untuk dipimpin oleh Roh-Mu. Ku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Tuhan, Engkau melihat bagaimana kami berhubungan dengan Engkau terus akhir-akhir ini. Engkau melihat bagaimana kami masih menjaga doa kami apa enggak lagi Tuhan di hadapan-Mu. Engkau melihat kesungguhan hati kami akhir-akhir ini ketika kami datang berdoa di hadapan Tuhan. Dan Engkau juga tahu motivasi kami ketika berdoa. Tapi Tuhan, ketika kami mungkin belum merasakan jawaban-jawaban doa yang kami ungkapkan, kiranya Roh Kudus terlebih dahulu melawat diri kami, mengubahkan kami, untuk memimpin kami, boleh menyadari makna doa yang boleh kami dengarkan lewat firman pada pagi hari ini. Sadarkan kami tentang jawaban-jawaban yang Tuhan mungkin sudah nyatakan di dalam hidup kami. Kadangkala kami memang adalah manusia yang suka bersikeras tentang apa jawaban yang kami mau. Tapi Tuhan, ajar kami untuk berserah pada jawaban yang Tuhan berikan, yang kadangkala gak bisa kami terima, tapi mungkin sudah Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Tuhan, kami mau datang ke Engkau bukan dengan motivasi yang salah, tapi dengan hati yang tulus dan penuh kerendahan diri, bahwa kami ingin Tuhan pimpin dan mengalami kuasa Tuhan. Biarlah kami juga boleh merasakan apa yang orang Kristen sejati rasakan di tengah kehidupan mereka di sepanjang abad. Kami heran betapa mereka mau mati, rela berkorban nyawa mereka demi memberitakan kebenaran, supaya orang lain boleh merasakan kasih-Mu. Oh Tuhan, biarlah kami pun boleh merasakan kuasa Tuhan yang tangguh itu di dalam diri mereka. Kami pun rindu Tuhan. Dan biarlah lewat seluruh kehidupan doa kami sehari-hari, mata kami terbuka sebagaimana mereka melihat kedaulatan Tuhan. Biarlah kami pun boleh melihat kuasa dan kedaulatan Tuhan ketika kami bertekuk lutut di hadapan-Mu, di tengah seluruh kondisi yang mungkin melemahkan kami. Ini doa kami mau selalu datang padamu, apapun kondisi kami, dimanapun kami. Biarlah hati dan pikiran kami terarah datang
dipimpin oleh Roh Kudus untuk melihat kuasa dan kedaulatan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.